Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mawetan mak. Keluarga mawetan. Tapi sampai ke depan nih. Buah cengwe dicampur syarat, rame tapi gak kompak. Assalamualaikum Papir mana papir? warahmatullahi wabarakatuh. Makan salad campur rujak bebek. Kompak mah kompak tapi sambil ngambek. Sakali deui. Ngerti nggak bu sakali deui? Wah ngerti orang blok R mah. Kayak ngerti ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Jawab bu. Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi minal mujahidin al-tahirin amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu ikuti sama-sama, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa ilhamul malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa hasil ma qasidana. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramah, sahabat saya, Ahwat Ibu Ratna Sari Dewi, Ustazah Ratna Sari Dewi, ikhwan fillah wal mujahid fisabilillah. Ibu-ibu ustazah, temannya Ibu Dewi, Bunia ya. Ibu Haji, Bapak Haji, serta ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah sabar dari pagi tadi nunggu anak-anaknya. Kalau kata bahasa Cibinong males tengan,
maju ke depan baca doa. Kalau dipikir-pikir anak sama emak pinteran anaknya. Pokoknya ntar liatin dites sama saya. Puji syukur alhamdulillah, seraya memanjatkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk bermuajahah, berjam'iyah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, di waktu yang insya Allah juga barokah, dalam acara dan kegiatan yang insya Allah juga barokah. Amin ya robbal alamin. Sholawat seiring salam semoga tercurah kepada baginda kita, beliau yang gak pernah pergi ke Bogor tapi namanya tetap tersohor. Beliau gak pernah pergi ke Tangerang tapi namanya tetap terngiang-ngiang. Beliau gak pernah pergi ke Blok R. Emang dulu Blok R mah belum ada, jadi kagak nyangka. Tapi alhamdulillah namanya selalu kita sebut dalam sholat kita, dalam setiap tidur kita. Tidak lain beliau adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang siang hari ini kita peringati salah satu peristiwa yang betul-betul menjadi mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peringatan di Isra dan Dimi'rajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sehat, fisik sehat, pesak sehat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita duduk bersama dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi ada di depan mata kita. Kita tahu tanggal berapa sekarang? Udah tanggal berapa sekarang? 28 apa? 28 Mei. Saya nanya 20 berapa? 22 sah. Ibu mah ada taunya Masehi, ya. Ibunya taunya Masehi Januari, Februari, Maret, terus sampai Desember. Kalau giliran ditanya bulan Islam, bulan Hijriyah, taunya cuman bulan Roh, bulan Syawal doang, ya. Padahal mah kita umat Islam punya tanggalan sendiri. Nah, insya Allah ini hebatnya umat Islam, hebatnya Islam. Ketika membuat tanggalan Hijriyah itu, makanya disebut bulan karena mengikuti peredaran bulan. Nih saya kasih tahu, orang Nasrani membuat tanggalan Masehi disebutnya bulan tapi mengikuti peredaran matahari. Tapi Umar bin Khattab yang membuat tanggalan Hijriyah disebut bulan karena mengikuti perjalanan bulan. Makanya tanggal Islam nggak pernah meleset daripada bulan. Kalau sudah tanggal 14 bulan purnama pasti muncul. Tapi kalau bulan Masehi tanggal 15 belum tentu ada bulan, tapi disebutnya bulan. Ya, ini oleh karena itu kita harus betul-betul mengaku sebagai umat Islam paling tidak mampu apal 12 bulan Hijriyah. Ibu bapak yang saya hormati, ini bapak-bapak mana? Bapak mana bapak?
Bapaknya cuma satu. Ada. Bapaknya kejonggol. Ibu bapak yang saya hormati, pada siang hari ini tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kerendahan hati kita, bahwa bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu ini udah dekat. Maka minta kita sama Allah, permohonan kita sama Allah, ya Allah, tadi sudah kita baca tuh doanya. Doa yang disampaikan oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balina Ramadana wa hasil maqasidana. Tuh, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab wa Sa'bana, di dalam bulan Rajab dan bulan Sa'ban, wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Bu, pengen berkah enggak hidupnya? Pengen, ya? Kita pengen berkah hidup kita. Apa? Nih saya kasih tahu. Yang pertama, keberkahan hidup kita ketika kita ingin mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Maka syarat kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah niatkan, luruskan hati kita bahwa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah. Kenapa saya katakan begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan. Ini mohon maaf saya nggak bisa lama. Jangan tawain ya, ketahuan badan gede pasti nggak bisa. Ya Bu ya, jadi sambil duduk nggak apa-apa ya Bu ya. Ya. Sampai mana tadi? Apa syarat yang pertama kita dapat berkah? Yang pertama, Bu, catat. Ini ngaji kalau ibu-ibu kan kebanyakan gitu. Ngaji manggal poe, tiap hari ngaji. Kadang-kadang pulang nggak bawa apa-apa. Ada yang begitu. Senin ngaji, Selasa ngaji, sampai Sabtu terus masih ngaji. Cuman kadang-kadang kalau ngajinya yang ngaji, yang ngobrol-ngobrol, yang ngerumpi. Ada yang ngomongin seragam, ada yang ngomongin ya baju baru, mau puasa, mau roahan, belum punya apa-apa. Ustaz mah udah ngomong kemana, Ustazah mah. Ya. Makanya dilihat dari tadi ini banyak nih seragam nih macem-macem, ada yang hitam. Ya. Anak kecil mana anak kecil ya? Kalau ada lagunya tuh Bu, anak-anak pada apa tuh? Bajuku ada 5. Kita ganti ya, bantuin ya, bantuin. Bajuku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning, merah muda dan biru, meletus baju meletus, ya, bajunya meletus ditaruh di kompor gas, ya. Ibu sekalian yang saya hormati, ya, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, niatkan bahwa kita hanya ibadah kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah yang tadi mau sampaikan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Kalau Rasul menyampaikan dakwah itu biasanya dengan berbagai cara.
Ada yang Rasul melalui langsung menyampaikan ayat, ada yang membuat sahabat bertanya-tanya. Salah satunya Rasul pernah menyampaikan begini, la yadkhulu ahadakum, kata Nabi, tidak akan masuk surga di antara kalian, la yadkhulu ahadakum bi amalihi, dengan amalmu, kata Nabi begitu. Ibu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah dengan amal kita. Ternyata sholat kita yang kita laksanakan, puasa kita yang kita laksanakan, sedekah yang kita berikan, ternyata tidak menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya begitu, la yu'minu ahadukum bi amalihi, tidak akan masuk surga, kata Nabi, dengan amalnya. Kemudian sahabat bingung, bertanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan kamu ya Rasul? Nabi ditanya sama sahabat, bagaimana dengan amal Nabi? Apa jawab Nabi? Wala ana, kata Nabi, begitupun amalku. Ibu bisa bayangin, Bu, amalnya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad dengan ibadah kita sama enggak, Bu? Perbandingannya jauh apa dekat? Jauh banget. Itu Nabi Muhammad, Ibu, kalau sholat tahajud sama kayak kita, ya, sampai bengkak. Tahajudnya Nabi kita juga sama sampai bengkak. Pernah suatu malam Siti Aisyah mijitin tuh kaki Nabi. Ya, Ibu pernah mijitin kaki suami? Pernah. Dipijit sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, sudah atuh jangan sholat wae, jangan tahajud melulu, padahal engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali-kali mah berhenti, nggak usah sholat tahajud, kata Siti Aisyah. Apa jawab Rasul? Wahai istriku, kalau tidak seperti ini aku tidak akan bersyukur. Tuh, Bu, bayangin Nabi yang sudah dijamin masuk surga, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sama dengan kita. Kalau Nabi mah bengkak karena sholat, kita bengkak karena asam urat. Ya, itu amal Nabi. Ya, dakwah Nabi juga sama, ibadah Nabi juga sama. Ini kalau ingat dakwah Nabi, dibandingin dengan kita, ya. Kalau Nabi pernah suatu hari Nabi berdakwah ke negeri Thaif, tahu Thaif? Thaif lah sono blok R dikit no, ya. Thaif, datang ke negeri Thaif, bukannya disambut malah disambil, sampai dahi Nabi berdarah. Cek nangka, cek ada, saya cek aja. Dah, tambahin geresek nggak apa-apa, Pak. Sampai mana tadi itu? Lupaan saya mah, Bu. Sampai negeri datang ke negeri Thaif, bukannya disambit, sampai Nabi disambit dengan kotoran unta, dengan batu dahinya berdarah. Kemudian ditawarin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau engkau mau akan aku angkat Jabal Uhud, akan aku lemparkan ke negeri Thaif. Tapi apa jawab Nabi? Jangan, Jibril. Ya, malah Nabi mendoakan negeri Thaif, mudah-mudahan generasi berikutnya ada yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ibadah Nabi mah sampai begitu, sampai berdarah, ceramah, dakwah sampai begitu. Sekarang mah enak, Bu, ceramah. Ya. Ceramah sekarang mah enak.
Kadang-kadang datang nggak ada kendaraan, dijemput sekarang. Ya, pulang dianterin. Untungnya bukan jaya langkung, datangnya dijemput pulang. Ya. Coba kalau saya datang, ya, kayak tadi, kayak Nabi begitu datang, ibu-ibu nyambit saya umpamanya, nggak usah pakai batu lah, pakai tisu nyambit. Ya, saya sama bu, kayak Nabi juga berdoa paling, ya Allah hancurkan blok R umpamanya begitu. Cuman beda doanya. Ya, itu perbedaan ibadah kita dengan ibadah Nabi. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, wala ana, begitupun amalku. Nabi saja tidak menjamin ibadahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Nabi, amal seperti apa yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali amal yang dibungkus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibadah yang dibungkus dengan rahmatnya Allah. Jadi kadang-kadang kalau ibu ditanya, bu, kenapa rajin ngaji? Jawabnya apa? Pengen masuk surga. Bu, kenapa rajin sholat? Pengen masuk surga. Bapak ditanya, kenapa sayang sama suami, sama istri? Pengen masuk surga. Ya, itu ternyata kata Imam Ghazali, amalan kita yang hanya mengharapkan ingin masuknya ke dalam surganya Allah, itu adalah amalan yang level paling rendah. Masya Allah. Ya. Jadi bagaimana? Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat hidup pengen berkah adalah niatkan, luruskan hati kita bahwa ibadah hanya untuk mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau amal kita dibandingin dengan surga mah nggak ada apa-apanya. Ya. Amal yang kita kerjakan, sholat yang ibu kerjakan untuk mengganti surganya Allah mah nggak ada apa-apanya. Kecil sekali. Ya. Jangankan amal kita, nikmat yang kita punya saja. Gak usah jauh-jauh, di dalam diri kita saja, tubuh kita saja, itu nikmat itu tidak akan bisa membayar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba ibu sekarang perhatikan. Saya tanya sama ibu, ibu sehari berapa kali kedip? Ayo, pernah ngitung nggak berapa kali kedip? Kicep, apa? Kedip. Itu saja tidak bisa membayar. Sekarang saya tanya ibu, di atas mata kita ini ada rambut apa? Rambut halis. Kemudian di atasnya lagi ada rambut kepala. Sekarang coba lihat, sama-sama rambut, sama-sama tumbuh di daerah kepala. Tapi kenapa rambut kepala mah panjang sebulan ge? Kenapa alis kagak panjang-panjang bertahun-tahun? Pernah mikir begitu? Bu, nikmat Allah tuh begitu. Repot. Kalau ngaji rambut alisnya panjang. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah. Ya. Apa kata dokter? Ini katanya bu, suplemen dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau dialirin ke kepala itu menjadi hormon untuk menumbuhkan kepala. Tapi kalau masuk ke aliran alis hanya untuk menguatkan saja. Makanya ibu-ibu masuk dikerok, ya. Alis tuh suka dikerok. Jangan, ya. Kita nggak tumbuh-tumbuh lagi, susah. Itu nikmat Allah, tidak bisa membayar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum nikmat yang lain. Sekarang kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, sholat kita yang belum tentu kualitasnya bagus. Saya sampaikan kualitasnya bagus begini.
Ibu kalau masalah kuantitas, sholat 5 waktu mah nggak pernah ketinggalan, percaya saya. Ya, subuh sholat, walaupun setengah 6. Ya, zuhur sholat, asar sampai isya juga sholat. Ya, kadang-kadang sholatnya juga dikerjakan yang duhanya dan lain sebagainya, tapi kualitasnya mungkin tidak bisa kita bayangkan. Itu tidak bisa membayar nikmatnya surga. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita minta, ya Allah ibadah saya pengen membayar surga, maka tidak akan terbayarkan. Tapi niatkan dalam hati kita, luruskan dalam hati kita bahwa kita ibadah hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah ridho, Allah sudah rela, ibu mau milih surga belah mana juga dikasih sama Allah. Ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah bertanya seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasul, tetangga saya sholatnya rajin, puasanya nggak pernah ketinggalan, duhanya lebih dari 2 rakaat. Apakah itu bisa menyelamatkan masuk ke dalam surganya Allah? Tapi ya Rasul, kadang-kadang ibadahnya mah rajin, tapi dia tu'ti jiranihi. Ya. Apa tu'ti jiranihi? Sering menyakiti tetangganya. Oh, hati-hati ini Bu. Ya. Ternyata kan kadang-kadang gitu, kita mah sholat, puasa mah puasa, tapi tidak bisa menjaga lisan kita. Kata Nabi, itu tidak akan bisa menyelamatkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, malah masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ulangi lagi. Jadi syarat yang pertama apa tadi Bu? Pengen dapat berkah. Tuh kan bengong kalau ngaji mah, sama ibu-ibu mah bengong. Ya, tadi saya udah ngomong baik ya. Apa syarat pertama? Ya, ingatnya Allah doang ya. Emak-emak tuh lagi ya. Allah. Apa syarat yang pertama? Niatkan hati kita, luruskan hati kita bahwa kita ibadah ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin mendapatkan yang lain-lain. Ya. Boleh enggak ketika ditanya kenapa rajin sholat pengen dapat surga? Boleh enggak begitu? Boleh saja. Ya. Boleh saja, tetapi kata Imam Ghazali itu tingkat yang paling rendah. Ya. Nah, ibu-ibu juga kalau ditanya, Bu, kenapa sayang suami? Apa jawab ibu? Bu, takut gak dikasih duit. Boleh nggak begitu? Boleh. Suami ditanya kenapa sayang istri? Takut nggak dikasih. Ya, boleh kata Pak Ustadz juga boleh, tetapi itu level yang paling lah. Kita ganti sekarang. Ibu, kenapa sayang suami? Pengen dapat rahmat dari Allah. Suami kenapa sayang sama istri? Pengen dapat rahmat dari Allah. Itu kan begitu. Kalau cuman pengen disayang sama suami, pengen adalah jadikan sabar dan syukur sebagai pedoman hidup kita. Jadikan sabar dan syukur sebagai pegangan hidup kita. Ibu, pintu surga itu bisa dibuka dengan pintu syukur dan pintu sabar. Hidup kita ini selalu dihinggapi, kalau enggak bahagia pasti sengsara. Hidup itu kalau kata orang sono mah, life is never flat. Ngerti nggak Bu? Flat, tahu flat? Flat itu ini ya, wortel diiris-iris sama apa? Sambangkot, kemudian campur terigu, itu namanya bala-bala. Flat itu rata. Life is never flat. Hidup itu tidak rata. Ya,
Hidup itu fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang. Ibu-ibu juga kadang-kadang naik, kadang-kadang. Bapak juga kadang naik, kadang. Life is never flat. Itu kalau sekarang mah dijadiin iklan sama Agnes Monica. Ya, padahal itu moto hidup. Tapi sama Agnes Monica jadi iklan sambil megang keripik, tahu keripik. Life is never flat. Ya, padahal aslinya bukan keripik, Bu, hidup. Kehidupan kita itu tidak rata. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita juga sengsara. Oleh karena itu, jadikan sabar dan syukur sebagai pegangan hidup kita. Ya. Saya ada cerita, ya. Suami punya istri, kebetulan di kantor memang punya jabatan. Ya. Ini suami punya istri, Masya Allah, ibu istrinya itu cantik banget. Kalau dinilai mungkin 9,7. Ya, 9,7. Kalau Syahrini Asanti paling 8. Ya. Inul 7 lah Inul mah. Ya. Ini 9,7 kayak gimana cantiknya. Ini si suami lagi ada acara di kantornya. Ya, seharusnya si suami seluruh anggota kantornya disuruh ngundang, suruh dibawa istri. Istrinya begitu di kantor ternyata istrinya nggak mau ikut. Kebetulan ada acara, datang dia sendiri. Nyampe di kantor ibu ngelihat istri-istri temannya. Dia lihat istri yang satu, yang dua, yang tiga, semua dia lihat. Ternyata dalam hatinya, ternyata istri gua lebih cantik. Padahal ibu suaminya kalau dinilai nilainya 2,3. Ya. Makanya dia begitu nyampe kantor, Masya Allah. Sampai pulang ke rumah dia nangis di hadapan istrinya. Sambil menangis, Mama, kenapa Papa? Kenapa Papa menangis? Mama, tadi Mama tidak ke kantor. Saya ngeliat istri-istri teman. Ternyata Mama lebih cantik dibandingkan istri teman-temanku yang lain. Oleh karena itu Mama, aku menangis. Karena bersyukur ternyata aku punya istri yang cantik. Nangis. Si istri gak kuat, ibu nangis juga. Bapak, ayah, Papa. Ya. Kalau Papa menangis karena bersyukur punya istri cantik, saya juga Papa menangis karena sabar punya suami seperti Papa. Jadi yang suami nangis karena bersyukur, si istri nangis karena bersabar. Jadi jadikan sabar dan syukur sebagai pedoman pegangan hidup kita. Bu, insya Allah rezeki mah ya sudah ada yang ngatur. Makanya jangan sampai kita ngeluh dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi jadikan itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ibu. Makanya kalau ngelihat kekayaan mah jangan ngelihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Ya, punya mobil, alhamdulillah. Sebab kenapa ngelihat tetangga mah belum punya mobil. Makanya hati kita mah harus terus begitu, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya mah baru punya mobil, sementara tetangga mah baru punya motor. Kata tetangga yang punya motor, ya Allah, alhamdulillah saya mah punya motor. Tetangga saya baru punya sepeda. Tuh ngelihatnya ke bawah. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga saya mah nggak punya sepeda aja. Ya, kemana-mana jalan kaki. Kata yang nggak punya sepeda, nggak punya motor, alhamdulillah ya Allah masih punya kaki lengkap 2, masih bisa jalan ke sono kemari.
Sementara tetangga punya kaki cuman satu. Kata yang punya kaki satu, alhamdulillah ya Allah, kaki saya cuma satu. Tetangga dua-duanya kagak ada. Tuh, lihatnya ke bawah yang punya nggak punya kaki dua-duanya, ya Allah alhamdulillah, biarpun nggak punya kaki juga dua-duanya masih bisa jalan. Sementara tetangga ono saya ngelihat nggak punya kepala, ya alhamdulillah tetangganya yang nggak punya kepala, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi jadikan syukur sebagai pedoman pegangan hidup kita. Kalau kita melihat ke atas terus, masya Allah nggak ada henti-hentinya. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan rezeki yang kita punya, yang sekarang Allah berikan, itu yang harus kita syukuri. Yang kedua, ya ingat nih, saya tanya lagi, yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, jadikan sabar dan syukur sebagai pegangan hidup kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah kunci keberkahan hidup kita adalah tebarkan kebaikan dan tunggulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya hidup kita mabuk, jangan nyusahin orang lain, tapi harus justru membahagiakan orang lain. Maka tebar kebaikan, buat orang lain senang, ya. Ibu kadang-kadang kan punya keinginan. Biasanya ibu-ibu punya keinginan. Ini biasa kalau di pengajian ibu-ibu, apalagi sekarang zamannya apa? Zamannya gadget apa HP itu, ya. Kalau ngaji biasanya ibu-ibu mah nggak lepas dari apa? Nggak lepas dari HP. Kadang-kadang lagi ngaji aja masih sempat begini. Kita bahas selfie, ya, sama emak-emak tuh, ya. Ustadznya lagi ngomong, dia mah hayu asik gitu, ya. Langsung dibikin status, ya, lagi ngaji, tulis statusnya, ustadznya gendut banget, itu kirim ke teman-temannya. Oh ya, ya ada yang begitu. Mana orangnya? Ini tadi saya pasti tuh bikin status. Baik, ibu sekalian, ya. Ada orang yang pengen sekali nabung bertahun-tahun, sekarang udah pengen punya HP model begitu, ya. HP yang bisa digeser-geser begitu, ya. Bilang sama suaminya, papa pulang kerja jam berapa? Ntar sore jam 3. Jangan sore-sore anterin mama, ngapain beli HP, ya. Pengen HP yang 3 juta yang bisa buat selfie, ya, biar bisa BBM-an, WA dan lain sebagainya. Ya nanti ditungguin, ngumpulin duit bu 3 tahun setiap bulan, ya, nyisain 100.000 pengen kebeli HP. Begitu 3 tahun selesai, dapat HP, dapat apa, uang 3 juta. Tahu-tahu uang 3 juta sudah siap-siap pengen belanja ke mall. Tiba-tiba datang saudara, ya. Saudara tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Odah. Aya naon, ada apa? Ibi punten, ya, mohon maaf punya duit enggak? Kenapa gitu? Suami lagi di rumah sakit, sekarang mau keluar, nggak bisa keluar, harus ada duit 3 juta. Mikir, ini nggak dikasih saudara suaminya, nggak dikasih, nggak enak. Akhirnya ya sudah, dia ambil ke kamar duit yang buat beli HP, dikasih sama Codah.
Ini uang ada 3 juta, alhamdulillah. Mudah-mudahan suami bisa keluar dari rumah sakit buat nebus rumah sakit. Terima kasih ce. Akhirnya uang. Terus gimana gantinya? Ya itu mah terserah, apa tiap bulan nyicil 100 lagi. Enggak, ini mah ngasih aja. Ya mudah-mudahan cepat sehat. Udah pulang ke rumah, ibu lihat ya, kalau kita sudah menebar kebaikan, sudah membantu orang ya, tiba-tiba nanti ada dalam hati kita, Masya Allah, alhamdulillah saya bisa ngebantu orang lain, padahal yang kaya banyak, yang punya duit banyak, kenapa kok datangnya ke saya gitu. Oleh karena itu, dengan kebaikan yang kita tebar, insya Allah pasti akan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang suaminya, ternyata suaminya pulang dapat bonus, pulang-pulang bawa Honda Jazz, tuh kan, alhamdulillah. Ya, jadi kunci yang ketiga apa ibu? Bengong wae sih rumah. Apa tadi yang ketiga? Tebarkan kebaikan, maka tunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mah paling sebel kalau ngaji kagak ingat. Ya, nah, oleh karena itu 3 tuh, ya, udah saya kasih 3. Ya, kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, niatkan hati kita, luruskan hati kita bahwa kita ibadah hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat sekarang ikhlas. Yang kedua, jadikan sabar dan syukur sebagai pegangan hidup kita. Kemudian yang ketiga apa? Tebar kebaikan, insya Allah akan datang keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang saya hormati, bunda yang saya hormati, kita ini akan menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itu 3 hal tadi sebenarnya sudah ada di dalam sholat kita. Ini kaitannya sama Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan oleh-olehnya apa bu? Oleh-olehnya apa dari Allah? Sholat. Kalau ibadah lain, puasa, zakat, haji, ibadahnya melalui perantara malaikat Jibril, tapi sholat mah langsung dari Allah, dari Allah. Di dalam sholat ternyata sudah ada bu, yang pertama tadi yang 3 itu. Ya, begitu kita Allahu Akbar, sudah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ingat yang lain lagi. Ya, ibadah kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kadang-kadang kita mah sholatnya kan masih ingat yang lain. Duit masih ingat kalau lagi sholat. Ya, habis pulang belanja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ke warung bawa duit 50.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sayur garam kecap habis 20.000. Ya, begitu sami Allahu liman hamidah, perasaan tadi masih ada 10.000, kok nggak ada. Ingat ibu lagi sholat ya. Begitu mau assalamualaikum warahmatullah, cokodah minjem deui 10.000. Ya, tuh sholat bukan karena Allah begitu. Ya, jadi sholat kita harus kualitas betul-betul. Nah kadang lagi sholat mah yang hilang aja ketemu ya bu ya, yang hilang aja ketemu, berangkat ngaji lupa naruh kunci di mana. Ya, pulang ngaji sholat ingat ya, begitu Allahu Akbar kuncinya hilang, begitu ruku Allahu Akbar megang kantong ternyata kuncinya ada di kantong. Ya, jadi sholat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini sudah ada dalam kehidupan kita sebagai bentuk kehidupan kita. Oleh karena itu bu, mau menghadapi bulan suci Ramadan, nih saya kasih lagi ya.
Yang pertama ya, tolong nanti kalau menghadapi bulan suci Ramadan bersihkan hati kita dulu. Ya, sebab ketika Nabi sholat mau menerima perintah sholat saja, Nabi dicuci dulu hatinya sama malaikat Jibril. Tuh dibelek hatinya, dibersihkan. Nabi yang masih bersih saja harus dibersihkan. Ya, dibersihkan hatinya. Kenapa? Sebab hati adalah sumber daripada perilaku kita. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Ya, faida soluhat soluha amal hukul. Kalau hati kita baik, maka baik seluruh tubuh kita. Faida soluhat soluha jasadukulu, faida fasadat jasadukulu. Kalau hati kita jelek, maka jelek seluruh tubuh kita. Maka tergantung hati kita. Maka pertama bersihkan hati kita. Seperti Nabi mau mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya, kalau mau nanti menghadapi puasa, ibu biasanya penyakit, ini penyakit hati nih, yang paling susah. Yang pertama adalah hasad. Tahu hasad? Hasadun, dengki, iri, degi. Bahasa di sini apa? Degi. Ya, dengki, iri, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, tetangga beli kulkas baru, kita yang asmanya kambuh. Ya, kenapa? Dengki, iri, hasad. Ya, maka penyakit hati yang pertama hasad mau menghadapi bulan Ramadan sudah tinggalkan. Ya, yang kedua gibah. Apa gibah? Ngomongin orang. Nggak sadar kita, gosip digosok makin ya. Puasa bu, hati-hati menjaga lisan kita. Jangan sampai kam min shaimin laisa lahu jazaa'un minal ju' wal atas, kata Nabi. Banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya mendapatkan alju, lapar, wal atas, dan haus saja. Kenapa? Puasa tidak makan, tidak minum, tapi tidak bisa menjaga lisan kita. Hasad, gibah. Kemudian yang ketiga adalah jaga kita jangan sampai menjadi orang yang takabur, sombong. Ibu lihat sholat, bu, sholat ada sujud ya bu ya. Coba lihat posisi sujud. Posisi sujud itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah. Ibu biasanya membangga-banggakan itu apa? Kepala kita. Ibu beli kerudung baru yang bagus ditaruh di kepala. Bapak pakai peci ditaruh di kepala. Mahkota adanya di mana? Di kepala. Orang hormat bagaimana? Di kepala apa di bawah? Di mana? Simbol keagungan kita adalah kepala kita. Tapi lihat ketika kita sujud kepada Allah. Ketika kita mau bersujud kepada Allah, maka kepala yang selalu disombong-sombongkan, kepala yang selalu diagung-agungkan, sumber dari kesombongan, cantik ada di kepala, ganteng ada di kepala, ya, keagungan, kekuasaan ada di kepala. Tapi ketika kita sujud di hadapan Allah, lihat posisi kepala kita tidak lebih rendah dibandingkan dengan bokong kita. Benar apa benar? Bu, ada yang sujud di sini kepala sama pantatnya rata, ada? Nggak ada. Rata-rata kepala di bawah, pantat di atas. Lihat, kepala yang diagungkan ternyata lebih mulia pantat yang selalu jadi sumber kekotoran kita. Artinya apa? Kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangkan kesombongan kita. Ya bu ya. Jadi yang pertama hasad kita tinggalkan, gibah kita tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga adalah jauhkan dari sifat kesombongan. Insya Allah. Ibu, bunda yang saya hormati, tidak terasa ternyata 6 yang udah saya kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh buat kita semua. Ya, mudah-mudahan ketika kita nanti menghadapi bulan suci Ramadan, kita semua dalam keadaan yang bersih hati, suci dan lain sebagainya ya bu ya. Ya.
datang sama tetangga sekarang, datang sama orang tua minta maaf karena mau datang bulan suci Ramadan. Ibu masih punya orang tua, datengin orang tua, minta maaf ya Neng ya. Neng ya, datang tubruk emaknya sambil nangis, "Ma, HP baru." Ya, sama bapak juga sama Bu, itu apa? Tubruk tuh bapak tuh, pegang. Apa yang dipegang? Lututnya. Pegang tuh lutut bapaknya. Sebab lutut bapak paling berjasa ketika membuat ibu. Ya, karena lutut bapak yang paling berjasa ketika arti itu Bu. Loadingnya lambat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan menjadi manfaat buat saya pribadi tentunya dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kita keinginan kita biar tambah berkah puasa kita. Insya Allah mudah-mudahan ya kita sampai kurang lebih berapa hari lagi Bu? 8 hari lagi ya. 8 hari lagi kita sampai atau 7 hari kita sampai di bulan suci Ramadan dan kita bisa memperoleh banyak kemuliaan di sana dan tentunya kita dikembalikan dalam keadaan suci bersih. Amin ya robbal alamin. Yuk sekali lagi kita baca selawatnya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Nitip nih buat anak-anak ibu, sekarang jangan lepas ya dari pengajian. Ini udah banyak sekarang aliran-aliran yang gak jelas ya, makanya titipkan anak-anak ibu di tempat-tempat yang memang sudah sesuai dengan kita. Sebab sekarang memang sudah banyak. Hati-hati, apalagi anak sudah nggak bisa dijaga. Sekarang mah susah ngurusin anak sekarang mah ibu, kalau kita nggak benar-benar. Ini ya, didoain mudah-mudahan ilmunya manfaat. Tuh tadi di depan, masya Allah baca doanya ibu luar biasa ya. Ibu suka baca doa? Suka? Ya, kalau mau tidur doanya gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Udah pada tidur neganya, udah pada ngantuk semua ya. Baik ibu ya, kita sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, angkat tangan, kedua tangan kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi mustajabil Fatihah. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan
ini mohon maaf ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini karena kebetulan sama Bu Ustazah Dewi Ratnasari Dewi, panjang nama tuh nama ya. Bu Ratnasari Dewi ini teman ngajar Ibu ya, teman ngajar, katanya tolong di rumah mau ada pengajian, insya Allah saya datang ya. Tapi oleh karena itu mohon maaf kalau saya mah bukan ustaz, bukan kiai. Biarpun bukan ustaz ya minimal ada ustaz apa bau-baunya lah ya. Asal jangan kiai bau, ustaz bau ya. Itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bu Dewi tenang aja ya, namanya teman mah gak usah diamplopin, saya mah gak butuh amplop ya. Yang penting Bu nggak boleh ya kalau ngaji ngarepin Bu nih ya, saya kasih tahu nggak boleh ngaji, Ibu ngajar ngaji, Bu Nia, Bu Dewi nggak boleh ngaji ngarepin amplop, nggak boleh, dosa hukumnya ya, dosa ya ngaji ngarepin duit. Tapi lebih dosa lagi ngundang ngaji nggak ngasih duit. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, anak itik dimakan tikus, ambilin plastik buat bungkus. Terima kasih, Ibu. Sekali lagi mohon maaf, kita doa tolak bala. Yuk, angkat tangannya, kedua tangan kita, kemudian kita balikan. Ya, kita doa tolak bala. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.